Sabi wa barik wa salim ajma'in amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman, kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, kembali pada kesempatan kali ini saya menyapa dan ingin berbagi kembali. Kali ini masih di kitab Sunan At-Tirmizi di halaman 453 jika kitabnya sama dengan kitab kami terbitan Darul Alamiyah Mesir. Di nomor hadis 2399, rawi hadisnya ini masih terhubung kepada sahabat Nabi An Abi Hurairah atau Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yaitu ini tentang fitnah ataupun cobaan yang menimpa orang yang beriman, baik dia dari golongan laki-laki ataupun dari golongan perempuan, dan seluruh yang menyertai terdekat pada dirinya atau sesuatu yang dekat pada dirinya juga akan tertimpa bala dan musibah sampai dia bertemu sama Allah. Langsung saja kita merujuk kepada matan hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi." Itu akan senantiasa turun atau akan selalu turun bala ataupun fitnah yang menimpa orang mukmin dari laki-laki ataupun dari perempuan pada dirinya. Wa waladihi pada anak-anaknya, wa malihi pada hartanya. Hatta yalaqallaha hingga ia bertemu atau saat setelah meninggal nanti ya, hingga ia bertemu Allah Subhanahu wa taala, wa ma'alahi khati'atun, yaitu hingga ia bertemu Allah tanpa membawa sedikit pun kesalahan. Hadis ini hasanun sahih, yaitu hadis berarti mempunyai dua jalur periwayatan. Seperti ini Abu Isa atau Imam Tirmizi mengomentarinya, haza hadisun hasanun sahihun. Jadi hadis ini adalah hasan sahih. Berarti dalam riwayat yang berbeda ada yang meriwayatkan dengan hasan derajat hadisnya, dalam riwayat yang berbeda juga ada meriwayatkan dengan derajatnya sahih. Ini saja teman-teman bisa saya sampaikan pada kesempatan video yang singkat dan pendek ini. Mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita bahwasanya setiap orang yang beriman yang diberikan kehidupan di alam dunia ini, baik ya laki-laki atau perempuan, tua ataupun muda ataupun kecil ataupun yang sudah dewasa, semuanya akan diuji, akan senantiasa ditimpa ujian cobaan. Bisa jadi itu sebagai mengangkat derajatnya atau bisa jadi juga sebagai penggugur dosa, baik pada dirinya sendiri, pada anaknya, pada keluarganya, dan pada harta bendanya, sampai dia bertemu Allah SWT tanpa membawa sedikit pun kesalahan. Itulah kenapa ketika orang meninggal dunia, dimandikan jenazahnya juga diantaranya terakhir sebelum dikuburkan itu disolatkan dahulu. Nah, ini bagi orang yang beriman, disolatkan itu berharap mendapatkan rahmat Allah, pengampunan dengan solat tersebut. Ketika telah disolatkan masuk ke dalam liang lahat, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya si jenazah tadi yang telah meninggal sudah tidak membuat dosa lagi dan bebas dari siksa kubur. Itulah makanya ketika meninggal dunia untuk laki-laki maka akan diberikan panggilan gelar, bukan panggilan gelar saat dia punya titel di dunia, tapi gelarnya akan sama, yaitu apa? Almarhum. Jika perempuan akan disebut sebagai almarhumah. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.